Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Donald Trump turunkan tarif impor bagi Indonesia menjadi 19%. Menariknya, Amerika Serikat minta Indonesia tak kenakan pajak bagi barang-barang asal Amerika Serikat. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka janjikan hilirisasi kemenyan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika Serikat untuk sumber daya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Sementara itu pemirsa, pemerintah Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden AS Donald Trump yang memangkas tarif impor dari 32% menjadi 19%. Menurut Hasan Nasbi, penurunan tarif impor Amerika Serikat merupakan hasil kerja keras dari tim negosiasi pemerintah Indonesia. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk detailnya apa saja nanti saya minta teman-teman bersabar dulu menunggu kepulangan Presiden, karena Presiden yang akan mengumumkan detailnya nanti setibanya di tanah air. Insya Allah sore ini Presiden akan tiba di tanah air. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Kebijakan ini diambil dari Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Mr. President, it's a great pleasure to welcome you here in the Parlement in Brussels. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Conferences Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke? Itu.
Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala macam bidang. Pemerintah resmi mewajibkan penjual online membayar pajak penghasilan. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 14 Juli 2025. Berjualan lewat marketplace tak lagi gratis. Mulai 14 Juli 2025, platform e-commerce akan langsung memotong pajak penghasilan dari hasil penjualan. Aturan ini berlaku bagi penjual yang sudah punya omset di atas batas tertentu. Namun, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun.